sejahtera bagi kita semua. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Perkenalkan, saya Dian Mayasari, dosen jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musamus. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya dalam bidang pengajaran. Pada mata kuliah ini, saya akan menerapkan pendekatan DIA, di mana D merupakan delivery, I merupakan interaction, dan A merupakan assessment. Pada aspek delivery, saya akan memaparkan gambaran umum mata kuliah yang saya ampu berupa deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, capaian pembelajaran tatap muka, bahan kajian, dan sumber referensi yang saya gunakan pada mata kuliah saya. Lalu pada aspek interaction, saya akan memaparkan tentang interaksi yang saya lakukan antara mahasiswa dan dosen selama proses pembelajaran berlangsung, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pada aspek assessment, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur ketercapaian pembelajaran melalui evaluasi mata kuliah. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kalkulus 2. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan secara daring. Kalkulus membahas materi limit, turunan, dan penggunaan turunan. Mata kuliah ini sebagai dasar bagi mahasiswa untuk melanjutkan ke mata kuliah selanjutnya seperti kalkulus lanjut. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kemudian disingkat dengan CPMK, yang pertama mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif, serta mengimplementasikan materi turunan dan anti turunan dalam pemecahan masalah. Yang kedua, mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengolah pembelajaran secara mandiri mengenai limit dan turunan. Yang ketiga, menguasai konsep limit, turunan, dan penggunaannya untuk pembelajaran matematika di sekolah dalam pendidikan menengah dan lanjutan. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam mengimplementasi konsep integral untuk menyelesaikan masalah dan pembelajaran dan pendidikan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai CPT, capaian pembelajaran tatap muka, atau kemudian disingkat dengan CPTM. CPTM yang pertama mampu menganalisis konsep limit dalam kehidupan sehari-hari. CPTM yang kedua mampu mengkonstruk masalah limit kontinu dan tak hingga. CPTM yang ketiga mampu mengarahkan masalah garis singgung, kecepatan sesaat, dan laju perubahan dari masalah sehari-hari. CPTM yang keempat mampu mengembangkan masalah turunan fungsi trigonometri dan aturan rantai. CPTM yang kelima mampu mengembangkan konsep turunan dalam menentukan kemonotonan dan kecekungan. CPTM yang keenam mampu mengkategorikan konsep limit ke dalam berbagai disiplin ilmu. CPTM yang ketujuh mampu mengembangkan materi integral dan menerapkannya dalam pembelajaran matematika. CPTM yang kedelapan mampu merencanakan pembelajaran sekolah pada materi hiperbola dan volume benda putar. Materi ajar yang akan diterapkan pada mata kuliah Kalkulus 2 diantaranya limit, kekontinuan fungsi, penerapan limit, turunan, penggunaan turunan, integral, dan volume benda putar. Referensi yang saya gunakan diantaranya berupa buku kalkulus yang telah diterbitkan oleh penerbit. Yang kedua, materi ajar yang saya sudah siapkan berupa video pembelajaran, berupa PDF, dan yang lainnya. Pada bagian interaksi,
Metode perkuliahan dilakukan dengan menggunakan problem based learning, project based learning, dan diskusi. Proses pembelajaran yang saya lakukan sebanyak 16 kali pertemuan, di antaranya pada pertemuan yang ke-8 merupakan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Untuk perkuliahan yang saya lakukan, saya memberikan materi ajar sebelum dilakukan pembelajaran di dalam kelas, dan materi itu materi ajar yang akan saya terapkan pada mata kuliah kalkulus 2 ini. Yang pertama, limit, kekontinuan fungsi, penerapan limit, turunan, penggunaan turunan, fungsi turunan, integral, dan volume benda putar. Referensi yang saya gunakan diantaranya berupa buku kalkulus yang telah terbitkan oleh penerbit, serta materi ajar yang saya siapkan berupa PDF dan video pembelajaran. Pada interaksi, perkuliahan kalkulus dilakukan dengan menggunakan metode based learning, project based learning, dan diskusi. Proses pembelajaran yang saya lakukan sebanyak 16 kali pertemuan, dan pertemuan ke-8 merupakan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester. Untuk perkuliahan yang saya lakukan, saya memberikan materi ajar sebelum dilakukan pembelajaran di dalam kelas. Selain materi yang saya gunakan, saya juga memberikan e-book dalam bentuk PDF yang dapat dipelajari oleh mahasiswa beserta video pembelajaran yang diupload di YouTube agar mereka dapat mengulangi secara sampai mereka memahami. Pembelajaran yang saya lakukan dimulai dengan memberikan masalah kepada mahasiswa, dan untuk menyelesaikan masalah tersebut, mahasiswa akan berperan aktif dalam menyelesaikannya. Setelah itu, diharapkan mahasiswa dalam proses pembelajaran dapat mengkonstruk sendiri pembelajarannya melalui diskusi di dalam kelas. Selanjutnya, untuk melihat kemampuan pemahaman mahasiswa dalam materi ajar yang diberikan, maka saya akan memberikan sebuah soal yang akan diselesaikan secara acak oleh mahasiswa. Selain itu, saya akan melihat pemahaman mereka melalui kesimpulan yang diberikan salah seorang mahasiswa di akhir pembelajaran. Penugasan yang saya lakukan yaitu dengan memberikan sebuah masalah matematika yang dapat diselesaikan dalam bentuk kelompok maupun pribadi, di mana dalam bentuk kelompok, perwakilan dari setiap kelompok akan memaparkan hasil diskusinya, dan pemaparan itu akan dilakukan secara bertahap untuk setiap kelompok, sehingga di akhir pembelajaran setiap mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang baru. Selanjutnya, interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan secara interaktif dalam perkuliahan dalam kelas dan melalui grup WhatsApp. Jika mahasiswa masih kurang mengerti mengenai materi ajar, maka mereka dapat mempertanyakannya secara langsung, baik melalui tatap muka, email, ataupun nomor pribadi. Penilaian yang saya lakukan dalam perkuliahan kalkulus 2 diantaranya tugas sebanyak 20%, kuis sebanyak 20%, UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 30%. Berikut ini adalah contoh pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas pada mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika semester 2. Silakan. Kalau monoton itu ada berapa? Ada, iya, 2. Yang pertama itu adalah monoton naik dan monoton turun. Itu kalau misalnya kita mau gambar untuk kemonotonan itu bagaimana? Silakan coba digambarkan ke depan kalau dia monoton naik dan monoton turun. Seperti gambar apa ya? Ya, bagaimana? Kalau monoton itu kan nanti dia berhubungan erat dengan turunan yang akan kita pelajari sebentar. Digambar saja di depan.
Baik, terima kasih. Nah, coba kita perhatikan dulu gambar yang di sebelah kiri. Ini monoton naik. Dia kenapa monoton naik? Karena dia dari titik A dia naik sampai ke atas. Nah, ini kalau gambarnya teman kita ini dia dibatasi sampai B, berarti sampai B-nya. Kalau di sebelah kiri ini disebut monoton turun karena dari titik A dia sampai ke bawah. Nah, kalau kita gabungkan kedua gambarnya kira-kira seperti kurva begini. Ini ya. Kalau dari gambar ini, naik ini disebut dengan monoton naik. Kalau ini disebut dengan monoton turun sampai ke bawah, monoton naik sampai ke atas. Begitu ya kira-kira untuk gambarnya monoton naik dan monoton turun. Seperti yang disebutkan, digambarkan teman kita. Nah, sekarang coba dilihat kalau misalnya fungsi X dinyatakan monoton naik. Lihat gambar temannya, hampir sama. Berarti X1 harus kurang dengan X2. Kalau di teman kita ini bagaimana gambarnya? Kalau dia monoton naik berarti A kurang dari B. Ya, kalau yang di sana ya, begitu. Ini kalau tapi kita masih bahas tentang monoton naik. Jadi di mana fungsi X1, X2-nya adalah anggota I. Itu adalah mungkin sesuatunya. Nah, coba lihat gambarnya ini. Yang disebut monoton naiknya itu berada pada garisnya ini, kurvanya. Sama seperti yang digambarkan teman kita. Sampai di sini kira-kira ada yang masih kurang mengerti terkait dengan monoton naik. Nah, sekarang ini kalau dia monoton turun. Kalau monoton turun berarti X1 kurang dari X2. Kalau dilihat dari gambarnya berarti A kurang dari B. Sebenarnya ini tidak berpatokan A-nya harus berapa. Kalau ini A kurang dari B, itu juga A kurang dari, cuma harusnya di sini B baru di sana A. Hanya berbolak-balik saja, tidak apa-apa. Itu hanya notasi saja, bukan berarti harus angkanya. Kalau ini kan X1 kurang X2, di mana Fx1 lebih dari Fx2. Tapi kalau gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita lihat slide-nya, ya dia seperti ini. Ya, yang disebut monoton turun pada X1 dan X2 adalah pada gambar yang ini. Nah, bisa ya? Nah, tetap pada interval X1 dan X2. Nah, sekarang coba kita lihat sebenarnya bagaimana hubungannya dengan diferensial. Kalau kita ingat di masa lalu ini sudah pernah kita pelajari waktu kita duduk di bangku SMA. Syarat kalau fungsinya monoton naik itu apa? Jika turunan pertamanya lebih dari 0. Ingat ya, Fx-nya turunan pertamanya lebih dari 0. Jadi kalau misalnya kita tes dulu untuk fungsi, misalnya kalau misalnya fungsi Fx itu sama dengan 2x tambah 3. Fx sama dengan 2x tambah 3. Apakah ini turunan pertamanya lebih dari 0? Berarti ini termasuk monoton apa? Naik. Ya, bagus ya. Kalau misalnya nanti ada soalnya Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x, kalau kita masukkan F min 1-nya, maka F aksen min 1-nya dia berapa? 3. Apakah dia monoton naik atau tidak? Naik. Berarti iya. Ingat, kalau dia monoton naik, turunan pertamanya lebih dari 0. Kalau dilihat ini, kalau monoton turun kebalikan. Berarti turunan pertamanya kurang dari 0. Nah,
Selanjutnya kita tentukan dulu selang dari kemonotonan. Kita mau lihat dalam sebuah gambar, kira-kira kapan dia naik, kapan dia turun. Perhatikan contoh di atas. Selang kemonotonan dari fungsi ini dia berapa? Nah, kalau dilihat x kuadrat kurang 2x tambah 4. Ini dulu ya, kita selesaikan, tidak usah lihat ke bawah. Fx sama dengan apa itu? X kuadrat kurang 2x tambah 4. Kurang 2x tambah 4 per x kuadrat 2. Kalau kita lihat tadi yang kita pelajari di depan, kalau dia turunan monoton naik, dia harus lebih dari 0. Ingat turunan pertama. Kalau dia kurang dari 0 berarti monoton turun. Nah, kalau tadi kita sudah melihat terkait dengan kemonotonan, monoton naik dan monoton turun, sekarang mari kita aplikasikan dulu ke dalam soalnya. Coba sebelum kita masuk ke situ, kita lihat dulu soal di depan ini. Ada sebuah fungsi fx x kuadrat kurang 4x tambah 4 per x kurang 2. Kalau tadi yang kita pelajari di awal, kita mau cari dulu dia di mana dia monoton naik dan monoton turun. Caranya bagaimana? Cari apanya? Cari turunan pertamanya. Tetapi kalau kita cari turunan pertamanya ini agak ribet. Selanjutnya bagaimana? Kita sederhanakan. Ayo satu orang dulu menyelesaikan, disederhanakan dulu, baru dicari dia monoton naik dan monoton turun. Silakan. Silakan. Di sini ya, Bu? Ya. Lalu ya, selanjutnya bagaimana? Kita mau cari apa ini sekarang? Iya, cari dia turunan pertamanya, atau kalau kita ini adalah fx-nya setelah disederhanakan. Nah, kalau kita lihat dari sini, kira-kira dia monoton naiknya atau monoton turun? Monoton? Naik. Karena apa? Karena turunan 1, maka dia ini disebut dengan monoton. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau nanti ada soalnya dia termasuk dengan monoton turun. Yang penting apa konsep dalam pikiran kita terkait dengan itu? Nah, kalau untuk soal yang kedua ini, kita mau cari dan mau lihat apakah fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang dengan 6x dikurang 1, dia monoton naik atau monoton turun. Silahkan, siapa yang bisa? Dipikirkan dulu. Satu orang menyelesaikan ke depan. Ya, silakan, siapa yang bisa? Kira-kira ini bagaimana saat kapan dia monoton naik dan saat kapan dia monoton turun? Apa dicari pertama, dikerjakan di depan? Nah, dikerjakan dulu ke depan, silakan. Nah, setelah itu bagaimana cara menentukan dia monoton turun, monoton naik, kira-kira? Dimisalkan aja, kalau misalnya x itu 1, berarti kan dia min 4. Jadi kalau min 4 dia monoton turun karena
ini kurang dari 0. Iya. Lalu selanjutnya kalau dia monoton naik itu bisa nggak ya kira-kira? Bisa. Caranya bagaimana? Misalkan itunya 4, X-nya itu 4, berarti 8 kurang 6 itu 2. Karena fungsi pertamanya itu lebih dari 0, jadinya dia naik. Lalu kalau kita gambarkan bagaimana? Iya, gambar pakai titiknya itu. Kapan dia terlihat dia monoton naik dan monoton turun. Oke, ya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu gambar yang dituliskan oleh teman kita. Pertama dia masuk ke dalam turunan pertamanya. Jadi ingat begitu kita mau melihat bagaimana nilai dia fungsinya monoton naik dan monoton turun, cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertamanya adalah 2x kurang 6. Kalau f aksennya kurang dari 0, dia masukkan f-nya 1, boleh. Nah, 1 berarti 2 kali 1 min 4. Berarti pada saat nanti y-nya min 4, y x-nya itu adalah 1. Berarti dia bertemu di situ. Dari sini dia mulai ke bawah itu adalah monoton turun. Nah, kalau selanjutnya untuk monoton naik, itu berarti F4 dia masukkan F4-nya, berarti kalau X-nya 4, Y-nya 2. Dari situ berarti dia monoton naik. Kalau ini dalam bentuk grafik, ada lagi cara lain untuk menentukan bagaimana dia naik dan turun. Caranya seperti ini, dibuat ke dalam sebuah garis, lalu ditentukan di sini negatif 4, ya interval, selang, ya, min 4, lalu satu lagi di sini adalah 2. 2 ke atas dia positif, yang ini nih sabar, oh bukan 2 tapi 4 ya, 4, ini 4. Kalau ini ke sini negatif ya. Nah, nanti mungkin ini ke sini. Bukan di sini ya. Di sini negatif. Min 4 berarti di sininya negatif. Min 4 ini. Nah, kira-kira yang min 4-nya
Yang minempatnya, oh ya, berarti dengan 1. Begini kira-kira kalau dari selang. Nah, saya pikir kalian sudah paham tentang monoton naik dan monoton turun. Sekarang kita masuk ke ekstrim. Dari kata-katanya. Misalkan fx continue pada selang yang memuat itu. Kalau nanti ekstrim fungsi itu artinya apa? Nilai ekstrim. Kalau ekstrim apa yang teringat dalam pikiran kamu kalau mendengar kata ekstrim? Berarti iya, nilai maksimum dan minimum. Coba diperhatikan, nah ini dia. Ada nanti namanya maksimum global. Jadi kalau misalnya fx itu nilainya maksimum, maka fc-nya itu lebih dari fx. Kalau dia nilai minimum global dari f pada interval i, jika fc-nya kurang dari sama dengan fx. Lalu selanjutnya kalau disebut maksimum lokal dari f, dia pada selangnya, kalau dia minimum juga pada selangnya. Ini saya pikir tidak masalah. Nanti kita lihat lagi bagaimana sebenarnya gambarnya untuk yang ekstrim, lokal, dan yang maksimumnya. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Nah, ini adalah maksimum lokal. Kenapa dia maksimum lokal? Karena fx-nya lebih dari fc yang tadi. Lalu selanjutnya kita lihat ini adalah minimum lokal. Minimum lokalnya berada di bawahnya. Kalau dilihat itu seperti dia gambar kuali yang di rumah. Nah, saat memasak berarti ujungnya itu disebut dengan maksimum lokal. Kalau yang di bawahnya itu disebut dengan minimum lokal. Nah, coba lihat lagi selanjutnya. Itu disebut maksimum lokal dan minimum lokal. Sekarang kalau kita lihat gambar yang teman kita tulis ini, kalau saya ini gambar ini, misalnya saya buat dia begini. Coba, sekarang kita mau lihat di mana maksimum lokal dan minimum lokalnya dari gambar itu. Maksimum lokalnya yang di ini maksimum lokal, minimum lokal. Kalau yang ini maksimum lokal. Jangan lupa ya, kalau yang paling bawah itu disebut dengan minimum lokal dan yang bawah maksimum, tapi tetap pada selang interval I. Nah, itu untuk yang itu. Sekarang kita lihat dulu selanjutnya mengenai titik kritis. Nah, titik kritis, kalau yang pertama itu titik ujung selang I. Titik ujung pada selang I yang pertama titik stasioner, yaitu kalau X-nya sama dengan C. Kan ada sebuah fungsi fx sama dengan fungsinya. Kalau misalnya fx sama dengan C, di mana f aksen C-nya sama dengan 0, secara geometris garis lindungnya juga. Demikianlah video pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Melalui pembelajaran aktif dan inovatif, perkuliahan dapat berjalan dengan baik. Demikian deskripsi mata kuliah Kalkulus 2 yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Salam.